Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Human Rights and Social Justice Cyber Law. Channel ini kita singkat dengan Haris Cyber Law, di mana fokus untuk membahas tentang hak asasi manusia, hak asasi anak, hak asasi perempuan, dan juga social justice atau keadilan sosial, serta cyber law yang membahas tentang bagaimana kejahatan dunia maya atau mayantara yang biasa disebut dengan cyber law atau cyber crime. Video kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai kemudian zaman kemerdekaan, lalu era Orde Lama, era Orde Baru, lalu kemudian era Orde Reformasi. Perlu diingat bahwa hak asasi manusia Indonesia itu dimulai sebenarnya sudah muncul cikal bakal sebelum abad ke-19. Namun kemudian pada abad ke-19 ini ada beberapa catatan sejarah yang telah kita bisa temukan tentang organisasi-organisasi yang selama ini kita sebut, biasanya kita kenal dengan Budi Utomo, biasa kita kenal dengan Sarekat Islam, Indonesia Party, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi ini adalah merupakan cikal bakal terbentuknya daripada Persatuan Indonesia yang membentuk daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini. Perlu diingat bahwa pada tahun 1908, di mana Budi Utomo yang merupakan organisasi pemuda pertama yang lahir di Indonesia, yang mempersatukan daripada para pemuda pada saat itu. Akan tetapi kemudian organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan ini itu kemudian mendapatkan penentangan dari beberapa pemuda pada tahun 1920-an. Kenapa? Karena dianggap bahwa organisasi ini hanyalah milik daripada kaum egaliter, kaum orang kaya, kaum orang-orang priai pada saat itu. Pada tahun 1911 lahirlah Sarekat Islam, ya kan? Lahir Sarekat Islam yang dimana menghimpun daripada para saudagar Islam ketika itu. Tetapi itu bertujuan untuk bagaimana menciptakan kebersamaan daripada para pedagang Islam pada saat itu. Kemudian lahir Perhimpunan Indonesia yang sebelumnya ada Indonesia Party. Indonesia Party itu pada tahun 1912, lalu kemudian Perhimpunan Indonesia itu pada tahun 1925. Kemudian lahirlah Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927. Cikal bakal kemudian melahirkan Partai Demokrasi Indonesia hari ini, ya kan? Maksudnya secara ideologi itu memiliki ideologi yang sama. Kenapa? Karena PNI ini adalah merupakan partai pertama, ya, partai yang diciptakan oleh Presiden Soekarno, meskipun sebelumnya sudah ada partai yang dibentuk pada tahun 1912 yang disebut dengan Indonesia Parties. Nah, organisasi-organisasi ini adalah merupakan principle of freedom, merupakan persatuan organisasi ini yang mereka menyatu dalam organisasi adalah melahirkan daripada pencetus lahirnya Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena pemuda pada saat itu dengan berbagai nyong Selebes, nyong Ambon, nyong Batak, nyong Sumatranen, nyong Java, nyong banyak. Itu menyatu kemudian membentuk daripada satu ikatan disebut dengan Ikatan Sumpah Pemuda. Jadi ketika kita bertanya tentang bagaimana sejarah lahir daripada hak asasi manusia, hak asasi manusia ini kita tidak bisa melihatnya hanya lahir pada saat adanya TAP MPRS tahun 98 ataupun kemudian Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99. Tetapi jauh sebelum itu hak asasi manusia ini adalah telah dibangun dan dibentuk oleh para pendiri bangsa atau founding father, yang dimana mereka telah menyatu untuk memperjuangkan hak untuk kebebasan berpikir, hak kebebasan bersatu antara satu pulau dengan pulau yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain. Hal itu bertujuan untuk menentang hegemoni penjajah yang kemudian tidak memberikan kebebasan kepada pribumi untuk memikirkan negaranya sendiri, untuk memikirkan bangsanya sendiri. Sehingga kalau muncul pertanyaan sejak kapankah kemudian
adanya kebebasan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, maka jawabannya adalah semenjak berdirinya Budi Utomo itu adalah merupakan starting awal daripada persatuan bangsa Indonesia yang mempersatukan daripada banyak warga negara Indonesia yang menyatu, meskipun pada saat itu belum dikenal bangsa Indonesia, belum ada dikenal dengan Nusantara, belum, tapi yang ada adalah Hindia Belanda, dianggap sebagai bagian daripada negara Belanda yang disebut dengan Hindia Belanda. Demikian untuk video kali ini tentang sejarah hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.